Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat ceria, Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, marilah kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita telah bersama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Maidah dan Al-Hujurat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari, melihat dan mendengarkan dengan seksama video berikut, kalian dapat memahami makna yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada surah Al-Maidah ayat 2, kita menekankan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian semua tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Di dalam ayat ini, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong kepada sesama umat Islam dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal kebaikan, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak merugikan orang lain, dan dalam hal ketakwaan, yakni dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita diharuskan tolong menolong bekerja sama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini merupakan ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini, kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi, agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah telah menyempurnakan sekaligus meridhoi
bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan penyayang. Nah anak-anak, pada surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau juga menggunjing, ngerasani atau ghibah karena semua itu adalah perbuatan dosa. Orang yang menggunjing, suka menggibah orang lain sama seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, min dzalik tentu sangat menjijikan. Oleh sebab itu, taatlah kepada perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk menjauhi dengan menggunjing, menggibah dan menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita berbuat dosa, kita telah pernah sebelumnya melakukan hal itu, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah zat yang menerima taubat serta zat yang maha penyayang. Dan anak-anak sekalian, yang terakhir adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui serta maha teliti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul, berkelompok, berteman. Ketika kita berkelompok, apa yang kalian lakukan? Ya, ketika berkelompok kita belum mengenal, maka kita kemudian saling mengenal dalam kelompok. Kita saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling menggunjing yang tidak benar. Nah, ketika kita berkumpul, maka berkumpullah dengan baik. Ketika kita tidak berkumpul, janganlah menggunjing atau membahas kejelekan teman yang sudah kita kenal. Dengan demikian kita telah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ingat, berteman tidak perlu memilih-milih teman. Tidak perlu memilih yang kaya, tidak perlu menghindari yang miskin atau sebaliknya.
Karena di mata Allah, di hadapan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ingat, sekaya apapun, sepintar apapun, jika ketakwaannya kurang, maka dia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka buat kalian bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan kalian kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Nah, sekalian, demikian penjelasan tentang yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa menambah ilmu dan bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan nanti di kolom komentar atau melalui pesan WA. Dan jika kalian sudah paham, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat, selalu berbakti kepada orang tua, dan selalu semangat dalam belajar. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.